Di balik kecanggihan sebuah alat kesehatan modern, tersimpan tanggung jawab besar yang tak terlihat oleh mata. Siapakah yang bisa kita tuntut ketika sebuah alat canggih yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa justru menjadi penyebab kematian? Apakah teknologi berhak luput dari pengawasan hukum? Kisah ini menyingkap siapa dan apa tanggung jawab hukum ketika teknologi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. Baik, di sini pasien itu saturasi pasien stabil di 96%, tekanan darah 120/80, dan nadinya 84 per menit. Baik, flow oksigen tetap di 4 liter per menit, regulator digitalnya aman dan tidak ada alarm. Gimana ini? Situasi turun ke 88, 82, sekarang udah 76. Aliran oksigennya berhenti dan juga tidak ada alarm aktif dan perangkatnya nge-freeze. Coba kamu reset sistemnya. Ini tidak bisa di restart dan juga lampu indikatornya berkedip pelan. Halo dokter, ke ruangan segera. Saturasi pasien menurun cepat, alat oksigen tidak berfungsi. Bagaimana kondisinya? Saturasi drop dari 96 ke 62 dalam 2 menit dok. Oksigen tidak keluar, lalu sistemnya tidak merespon. Coba cek konektor oksigennya. Semua terpasang baik, tidak ada sumbatan, flowmeter digital tetap tidak aktif. Ketika tabung manual cepat. Adrenalin siap dok. Berikan sekarang, lanjutkan kompresi. Saturasi 0, tidak ada nadi karotis.
Iya dok, gimana kondisi kesehatan anak saya? Kami telah melakukan upaya maksimal mungkin, namun anak ibu tidak bisa kami selamatkan. Apa terjadi? Kehentian pada alat bantu oksigen. Gak mungkin, dia tadi pagi masih ngomong, masih bicara sama saya dokter. Masa sekelas rumah sakit yang saya pilih yang katanya punya alat canggih baru dan lebih aman daripada yang lain bisa nyebabin kegagalan? Gimana kalian sebagai dokter? Kami mengerti ibu, kami telah melakukan semua penanganan darurat yang bisa kami lakukan. Namun anak ibu tetap tidak bisa diselamatkan. Kami juga telah melakukan resusitasi lebih dari 5 menit ibu. Ya kalau anak saya sampai kayak gini, berarti kalian semua yang gagal. Saya nggak bisa nerima ini dok, ini bukan takdir, ini kelalaian kalian semua. Gimana coba nasib anak saya? Ibu berhak menanyakan itu. Laporan akan kami serahkan kepada manajemen rumah sakit, dan ibu bisa melihat laporan lengkap dan rekam medis tersebut. Saya sudah mempelajari berkas dari hasil investigasi ini yang menyatakan bahwa almarhumah Pepi meninggal dikarenakan kegagalan alat oksigen yang diperbarui tanpa diuji ulang. Ada indikator kegagalan profesional dan institusional. Ya, secara hukum ini termasuk pada pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, serta mengacu pada pasal 334 ayat 1 nomor Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 yang mewajibkan keamanan alat medis, dan pihak rumah sakit tidak memenuhi kewajiban tersebut. Kalau gitu saya menuntut, saya nggak mau ada pasien-pasien lain yang seperti anak saya. Saya juga nggak mau banyak rumah sakit yang bersembunyi di balik nama besar mereka. Masa kalau saya canggih saja bisa menyebabkan kelalaian seperti itu? Saya nggak terima ya anak saya jadi seperti itu. Sabar Ibu, sebelum menuntut saya jelaskan dulu dasar hukumnya. Adapun jalur yang dapat ditempuh itu pidana dan perdata. Secara pidana itu mengacu pada pasal 359 KUHP. Dalam pasal 359 KUHP berbunyi, barang siapa yang dengan kelalaiannya menyebabkan seseorang mengalami kematian dapat dipenjara pidana paling lama 5 tahun. Kita bisa menunggu jalur perdata pada pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit serta mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata. Jadi pihak rumah sakit dan juga vendor alat kesehatan bisa kita tuntut untuk ganti rugi. Kita semua sudah tahu bahwa pasien tersebut meninggal diakibatkan oleh oksigen flow controller berhenti bekerja tanpa alarm. Alat oksigen flow control ini menjalankan tugas pembaruan firmware otomatis dari vendor kemarin Ibu. Tidak diikuti dengan perintah suara atau terjadinya bug versi terbaru. Apakah alat itu sedang melalui pengujian ulang setelah pembaruan? Belum Bu, pembaruan dilakukan langsung di server vendor. Kami belum sempat validasi karena sistem baru aktif kemarin. Jadi alat ini dipakai tanpa reverifikasi fungsi. Itu merupakan pelanggaran SOP kalibrasi pasca update. Benar Ibu, kami mengakui kesalahan atas prosedur teknomedik. Kami baru menerima pemberitahuan teknis itu di pukul 11 malam. Tidak sempat melakukan uji coba sebelumnya sebelum alat itu digunakan. Di sini kita tidak akan mencari kambing hitam, kita akan menemui pihak dari keluarga pasien dan memberikan informasi secara transparan sehingga tidak menutupi satu hal pun. Lalu bagaimana posisi hukum kita jika pihak dari pasien menggugat kita? Secara hukum kita memang punya potensi tanggung jawab Bu, tapi kita harus bedakan terlebih dahulu siapa yang berbuat lalai dan sejauh mana hubungan sebab akibatnya. Jika terbukti rumah sakit sudah menjalankan semua SOP pemeliharaan alat sesuai regulasi dan kegagalan sistem itu disebabkan oleh alat yang cacat sistem, maka tanggung jawab tersebut bisa kita alihkan ke pihak vendor. Vendor sudah kami kontrak melalui tanda resmi, tapi teknisi internal kita juga belum sempat menguji fungsi setelah update. Artinya bukankah ada kelalaian dari kita juga kan? Secara yuridis iya Bu, ada potensi kelalaian administratif, namun belum tentu masuk kelalaian pidana. Namun kita bisa berargumen bahwa hal ini merupakan kegagalan sistem yang tidak dapat diperkirakan, unforeseen technical failure, selama staf atau dokter tidak bisa dibuktikan bahwa mereka melanggar peringatan,
maka hal ini tidak masuk kelalaian berat atau culpa lata, melainkan kelalaian ringan atau culpa levis. Pidana tidak bisa dijatuhkan jika kelalaiannya ringan. Lalu bagaimana jika dengan jalur perdata? Perdata pasti bisa diajukan, Bu, berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit menyebutkan. Namun, kita bisa minimalisirkan jika kita dapat membuktikan bahwa rumah sakit sudah memiliki SOP pembelian alat sesuai Permenkes nomor 15 tahun 2023, sudah ada informed consent dan penjelasan resiko kepada keluarga pasien, dan tidak ada tindakan medis yang melanggar lex artis. Kita bisa dorong bahwa kesalahan ini itu bisa dibawa ke institusional administratif, bukan kelalaian pribadi yang bersifat pidana. Lalu bagaimana dengan media? Nama RS bisa rusak karena masalah ini. Rumah sakit harus terbuka dan terukur, buat pernyataan resmi yang mengakui bahwa kegagalan teknis itu ada. Namun kita tetap menegaskan kepatuhan hukum dan sedang berkoordinasi dengan pihak regulator, agar tidak transparan dan kooperatif tanpa terlihat defensif atau menyalahkan. Halo semuanya, kalian pasti udah nonton kan video tadi? Nah, aku mau bahas sama kalian mengenai dasar hukum apa saja yang kami pakai pada video tersebut. Sebenarnya apa sih pengertian dari alat kesehatan? Pengertian alat kesehatan dapat kalian lihat pada pasal 1 angka 13 pada UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Lalu kami menggunakan pasal 46 UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Kenapa sih kami menggunakan UU tersebut? Karena rumah sakit itu wajib mengawasi dan menjamin keselamatan pasien. Alat yang gagal itu melekat pada tanggung jawab hukum dari rumah sakit tersebut, bukan hanya kepada tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Lalu kami juga menggunakan pasal 2 Permenkes nomor 15 tahun 2023, rumah sakit yang lalai menjamin keselamatan dan pengawasan dari alat tersebut telah melanggar pasal ini pasca dari pembaruan update. Lalu kami menggunakan pasal 1365 KUH Perdata, di mana kami merasa bahwa hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Kami merasa bahwa ada hubungan sebab akibat dari kelalaian maupun kerugian. Nah, makanya keluarga pasien berhak untuk menuntut ganti rugi material maupun immaterial. Jadi, pihak mana saja sih yang dapat kita mintai pertanggungjawabannya? Yaitu yang pertama, rumah sakit. Rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur pada pasal 46 UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Lalu, yang kedua yaitu pihak vendor karena telah memenuhi unsur pada pasal 1365 KUH Perdata dan pada pasal 334 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2023. Yang ketiga yaitu pihak teknisi karena pihak teknisi telah memenuhi unsur pada pasal 6 sampai pasal 9 pada UU Permenkes nomor 15 tahun 2023. Dalam ruang pengadilan, kebenaran tidak selalu hitam ataupun putih. Terkadang ia lahir dari keabu-abuan antara niat baik dan kelalaian kecil yang berujung fatal. Cerita ini, pengadilan memutus bahwa pihak yang digugat tidak bersalah secara pidana karena tidak ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Culpa lata yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban, namun hukum perdata bicara akan hal yang berbeda, di mana hukum perdata menyatakan bahwa setiap institusi harus bertanggung jawab atas sistem yang ia jalankan. Rumah sakit Sehat Abadi dinyatakan lalai secara administratif dan diwajibkan untuk mengganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Namun lebih dari itu, pengadilan menegaskan hal yang lebih besar, di mana teknologi tidak boleh berjalan lebih cepat dari pengawasan manusia. Karena di setiap detak mesin ada nyawa yang bergantung, dan di setiap nyawa yang hilang ada nurani yang harus dipertanggungjawabkan dan juga jejak hukum.